Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Rawat Jalan Puskesmas Kawali. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naomi Dorhot Septiana Silitonga dengan NIM 67011184112, jurusan D3 Sistem Informasi Mahasiswa Telkom University. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Wahyu Hidayat, STMT OCA, selaku sebagai dosen pembimbing satu saya. Kemudian ada Bapak Patrick Adolf Tenoni, STMT sebagai dosen pembimbing dua saya. Baik, latar belakang masalah. Puskesmas merupakan pusat kesehatan masyarakat yang menyediakan proses rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, dan lain-lain. Dalam pelayanan rawat jalan, puskesmas memiliki prosedur rawat jalan yang kompleks, yaitu dengan mencatat data pasien saat mendaftar, mencatat jadwal praktik dokter, mencatat pertemuan janji antara pasien dengan dokter, sampai mencatat obat apa saja yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Kawali yaitu Bapak Mimin, proses rawat jalan Puskesmas Kawali yaitu dengan mengambil nomor antrian, melakukan pendaftaran, mendiagnosis pasien, dan membuatkan resep obat. Kendala yang dihadapi yaitu data rawat jalan masih ditulis secara manual, yaitu dengan mencatat di buku pasien dan rekam medis menjadi kurang akurat. Selain itu, data sulit untuk dicari atau hilang saat dibutuhkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimanakah memfasilitasi proses pendaftaran pasien rawat jalan agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan? Yang kedua, yaitu bagaimanakah rekam medis pasien dapat dicatat secara elektronik sehingga mudah dalam pencarian data. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diperoleh tujuannya sebagai berikut, yaitu untuk memfasilitasi petugas Puskesmas Kawali melalui aplikasi Rawat Jalan Puskesmas Kawali dalam proses pendaftaran pasien rawat jalan agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. Yang kedua, yaitu membangun aplikasi Puskesmas Kawali Rawat Jalan berbasis web melalui fungsionalitas input rekam medis agar data rekam medis dapat dicatat secara elektronik dan juga membangun fungsionalitas rekam medis agar data rekam medis mudah dalam pencarian data. Aplikasi ini memiliki batasan masalah sebagai berikut, yaitu pembuatan aplikasi hanya berfokus pada rawat jalan di Puskesmas Kawali, aplikasi tidak menangani proses rujukan, aplikasi tidak menangani proses antrian, dan jenis pembayaran harus dilakukan secara onsite. Proses bisnis aplikasi. Pada proses bisnis berikut yaitu proses bisnis diagnosa saat ini. Yang pertama yaitu setelah pasien melakukan pendaftaran, lalu pasien akan melakukan pemeriksaan. Pasien menunggu antrian, lalu perawat memanggil pasien. Kemudian setelah pasien mendatangi perawat, perawat menanyakan identitas pasien, memeriksa pasien, menanyakan gejala pasien. Saat pasien telah menjawabnya, lalu perawat akan mencatat semua identitas pasien dan mencatat hasil pemeriksaannya. Lalu pasien akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter piket, memeriksa kembali pasien dan mendiagnosa pasien. Kemudian, dokter akan menyampaikan hasil diagnosa pasien, lalu perawatnya akan mencatat hasil diagnosanya. Selanjutnya, setelah dilakukan diagnosa, maka pasien ternyata harus rawat jalan. Maka dokter akan memberitahu poliklinik yang harus dituju, lalu perawat mengantarkan berkas pasien ke poliklinik tujuan, lalu pasien mengantri di poliklinik, kemudian perawat memanggil pasien,
Pasien melakukan pemeriksaan, lalu dokter memeriksa, mencatat hasil pemeriksaan, memberikan resep obat. Kemudian pasien melakukan pembayaran dan memberikan resep obat kepada petugas kasir. Petugas kasirnya menerima pembayaran dan resep obat, lalu pasiennya menerima obatnya. Berikut merupakan proses bisnis diagnosa usulan, yaitu setelah melakukan pendaftaran, pasien akan melakukan pemeriksaan diagnosa dengan menunggu antrian, memanggil pasien, lalu mendatangi ruang pasien, lalu perawatnya akan menanyakan identitas pasien, memeriksa pasien, dan menanyakan gejala pasien. Setelah pasien menjawabnya, lalu perawat akan mencatat identitas dan hasil pemeriksaannya. Lalu pasien melakukan pemeriksaan oleh dokter piket, lalu dokter piket mendiagnosa pasien, lalu menyampaikan hasil diagnosa pasien. Setelah itu, perawat akan mencatat hasil diagnosanya. Kemudian, perawat akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengisi form pendaftaran. Setelah itu, perawat memberitahu hasil diagnosa ke petugas kasir. Lalu, petugas kasir akan mengisi form pendaftaran rawat jalan dan input hasil diagnosa di aplikasi. Selanjutnya ada proses bisnis pemeriksaan usulan, yaitu ketika pasien ingin melakukan pemeriksaan poliklinik, pasien menunggu antrian di poliklinik, lalu perawatnya memanggil nama pasien, mendatangi ruang pemeriksaan poliklinik, kemudian dokter poliklinik akan memeriksa pasien dan menyampaikan hasil pemeriksaan, kemudian memberikan obat. Setelah selesai, maka perawat akan menginputkan hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi. Perancangan basis data. Berikut merupakan perancangan basis data atau IR diagram, di mana tabel dokter memiliki relasi dengan tabel poliklinik one-to-many, tabel dokter dengan tabel spesialis yaitu one-to-many, kemudian tabel poliklinik memiliki hubungan dengan tabel tindakan one-to-many, tabel poliklinik juga memiliki hubungan dengan tabel pendaftaran one-to-many, kemudian tabel pendaftaran memiliki hubungan dengan tabel riwayat tindakan one-to-many, tabel pendaftaran memiliki hubungan dengan tabel pemeriksaan one-to-many, tabel pendaftaran memiliki hubungan dengan tabel pasien one-to-many, tabel pendaftaran memiliki hubungan dengan tabel riwayat diagnosa penyakit one-to-many, kemudian tabel pendaftaran memiliki hubungan dengan tabel riwayat pemeriksaan laboratorium one-to-many, kemudian tabel pendaftaran memiliki hubungan dengan tabel riwayat pemberian obat one-to-many. Di dalam tabel pemeriksaan memiliki hubungan dengan tabel pemeriksaan laboratorium one-to-many. Tabel pemeriksa juga memiliki hubungan dengan tabel pasien one-to-many. Tabel pemeriksa juga memiliki hubungan dengan tabel tindakan one-to-many. Tabel tindakan memiliki hubungan dengan tabel kategori tindakan one-to-many. Lalu tabel riwayat pemeriksaan laboratorium memiliki hubungan dengan tabel pemeriksa laboratorium one-to-many. Lalu berikut merupakan use case diagram. Pada use case diagram berikut memiliki 7 fungsionalitas, yaitu add pendaftaran rawat jalan, kelola data dokter puskesmas, add rekam medis rawat jalan, view rekam medis rawat jalan, kelola data pemeriksaan laboratorium, kelola data diagnosa penyakit, dan kelola data tindakan. Berikut merupakan skema relasi, di mana skema relasi berikut hubungannya memiliki hubungan sama dengan IR diagram yang sebelumnya, di mana tabel pendaftaran memiliki hubungan dengan tabel riwayat tindakan, tabel pemeriksa, tabel riwayat pemberian obat, maaf ini terhalangi, lalu tabel pendaftaran memiliki hubungan dengan tabel riwayat diagnosa penyakit, memiliki hubungan dengan riwayat pemeriksaan laboratorium, lalu tabel pasiennya juga memiliki hubungan dengan tabel pendaftaran dan tabel pemeriksa. Dokter memiliki hubungan dengan tabel spesialis dan tabel poliklinik. Lalu tabel riwayat diagnosa penyakit memiliki hubungan dengan tabel diagnosa penyakit. Tabel tindakan memiliki hubungan dengan tabel riwayat tindakan
dengan tabel pemeriksa. Lalu tabel riwayat pemeriksaan laboratorium memiliki hubungan dengan tabel pemeriksaan laboratorium. Tabel pemeriksa memiliki hubungan dengan tabel pasien, tabel pendaftaran, tabel tindakan, tabel pemeriksa laboratorium, dan tabel diagnosa penyakit. Berikut merupakan pengujian dan hasil pengujian dari aplikasi Puskesmas, yaitu yang pertama ada pendaftaran rawat jalan, hasil pengujiannya yaitu pendaftaran rawat jalan. Yang kedua yaitu kelola data dokter Puskesmas, hasil pengujiannya kelola data dokter Puskesmas. Yang ketiga yaitu rekam medis rawat jalan, hasil pengujiannya rekam medis rawat jalan. Yang keempat yaitu view rekam medis rawat jalan, hasil pengujiannya view rekam medis rawat jalan. Yang kelima yaitu kelola data pemeriksaan laboratorium, hasil pengujiannya kelola data pemeriksaan laboratorium berhasil. Yang keenam kelola data diagnosa penyakit, hasil pengujiannya kelola data diagnosa penyakit. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu kelola data tindakan, hasilnya adalah kelola data tindakan. Berdasarkan tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan. Yang pertama yaitu aplikasi rawat jalan dapat memfasilitasi petugas puskesmas Kawali dalam proses pendaftaran pasien rawat jalan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. Yang kedua yaitu aplikasi rawat jalan puskesmas dapat mencatat dan melakukan pencarian data rekam medis pasien secara elektronik. Saran yang dapat diberikan yaitu aplikasi dapat dibangun kembali dengan menggunakan platform mobile. Yang kedua dapat ditambahkan fitur nomor antrian. Yang ketiga dapat ditambahkan fitur pembayaran. Dan yang keempat yaitu dapat ditambahkan fitur penerimaan dan pembuatan surat rujukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Naomi Dorot Setiana Sri Tonga, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.